Rabu tanggal 29 April tahun 2020 masih dalam siaga kewaspadaan wabah COVID-19, Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kota Balikpapan menggelar acara penutupan sidang 1 dan pembukaan sidang 2 DPRD Kota Balikpapan 29 April 2020. Hadir dalam acara sejumlah anggota Dewan. Usai rapat, Haji Sukri Wahid di saat diwawancarai mengatakan sejumlah agenda yang dibahas diantaranya PU, titik banjir, pendidikan, kesehatan, dan ada kegiatan yang luntur dan lainnya 13 proyek termasuk soal pembebasan lahan. Haji Sukri Wahid menjamin akan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembayaran ganti rugi lahan warga yang digunakan untuk pembangunan Stadion Batakan Balikpapan. Kita tetap akan masukkan anggaran ganti rugi. Lahan stadion tidak akan terkena rasionalisasi, kata anggota DPRD Kota Balikpapan Haji Sukri Wahid ketika diwawancarai usai melaksanakan rapat dengar pendapat RDP dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Balikpapan di kantor DPRD Kota Balikpapan. Pembangunan Stadion Batakan yang dibangun oleh pemerintah Kota Balikpapan sejak 13 tahun yang lalu merupakan salah satu kebanggaan bagi masyarakat Kota Balikpapan. Stadion Batakan diharapkan dapat menjadi rumah bagi klub sepak bola dari Kota Balikpapan, yakni Persiba Balikpapan. Namun sejak dioperasikannya pada tahun 2017 lalu, Stadion Batakan yang sudah menghabiskan anggaran hingga 1,2 triliun tersebut belum bisa berfungsi maksimal karena masih memerlukan pembenahan infrastruktur pendukung seperti parkiran. Stadion yang mega tersebut juga ternyata masih menyisakan persoalan. Meski stadion ini sudah dioperasikan, ternyata beberapa pemilik lahan yang dipergunakan untuk pembangunan stadion belum menerima ganti rugi. Menurut Haji Sukri Wahid, alokasi anggaran untuk ganti rugi lahan pemilik warga yang dipergunakan untuk pembangunan Stadion Batakan tetap menjadi salah satu prioritas utama pada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kota Balikpapan tahun 2020. Jadi total anggaran yang sudah dialokasikan untuk proses ganti rugi lahan milik warga tersebut tercatat mencapai 10 miliar. Alokasi anggaran tersebut dijamin tidak akan dirasionalisasi untuk dialihkan penggunaan dalam upaya pembiayaan program penanganan wabah COVID-19. Tetap kita anggarkan tahun ini sebesar 10 miliar. Anggaran ini tidak akan berpengaruh pada kebijakan rasionalisasi anggaran yang dilakukan untuk pembayaran COVID-19, ungkapnya. Menurutnya, total biaya ganti rugi lahan yang harus diselesaikan untuk Stadion Batakan Balikpapan tercatat mencapai 40 miliar yang akan dilaksanakan secara bertahap. Di tahun 2019 lalu sudah dialokasikan sekitar 10 miliar dan tahun 2020 ini kembali dialokasikan sebesar 10 miliar. Ia juga menjelaskan alokasi anggaran untuk pembayaran proses ganti rugi lahan Stadion Batakan Balikpapan merupakan prioritas utama karena kalau tidak diselesaikan proses pembayarannya akan menjadi salah satu temuan dalam pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan BPK. Itu tetap harus dianggarkan, kalau tidak bisa jadi temuan BPK, ungkapnya Haji Sukri Wahid usai rapat paripurna Rabu tanggal 29 April 2020. Dalam cakupan dokumen LKPJ ya, tugas kami adalah di tahun ketiga beliau memimpin ini, apakah daya serap kemudian program pembangunan itu sudah selaras dengan RPJMD. Tadi banyak sekali pendalaman kami terkait dengan agenda 2019 ya. Di antaranya kegiatan-kegiatan yang menurut teman di lapangan itu satu kemampuan secara evaluasi pembangunan ada catatan di 2019.
dan kami cuma dikasih waktu itu 1 bulan. Kalau 1 bulan tidak ada rekomendasi, maka dianggap biasa dia menerima. Ada catatan temuannya nggak, Pak? Catatannya nanti kami buat dalam surat keputusan. Sekarang kan baru tahap penggalian dulu. Jadi kami akan roadshow ke OPD yang kami anggap perlu klarifikasi di penyelenggaraan 2019 itu. Di antaranya adalah PU, ada kegiatan yang meluncur 13 proyek yang 2019 meluncur ke 2020. Kemudian ada juga pendapatan pajak yang menjadi piutang. Kemudian juga titik banjir yang tadi disampaikan di tahun lalu, pemerintah mengklaim sudah menyelesaikan 41 titik banjir. Target RPJMD itu 51. Mohon maaf, 51, mereka target 43. Tapi yang tumbuh titik baru banjir jauh lebih banyak. Nah, jadi antara indikator capaian keberhasilan mengenai banjir untuk RPJMD itu memang hampir mencapai 80%, tapi di luar RPJMD itu ada titik baru yang justru bertambah. Itu diantaranya. Belum lagi tentang pendidikan, tentang kesehatan, terlalu banyak. Kalau ganti ruginya stadion, termasuk ganti rugi stadion tahun ini tetap bahwa ganti rugi stadion itu menjadi rekomendasi dari BPK dan itu wajib diselesaikan oleh pemerintah kota. Jadi itu yang kita minta segera menyelesaikan. Kalau stressingnya untuk ganti rugi lahan stadion gimana, Pak? Contoh tahun ini kan mereka anggarkan 10 miliar, itu nggak dihapus walaupun COVID ada ya. Itu tetap dianggarkan. Itu bukti bahwa memang hak-hak masyarakat yang sudah mereka lepaskan dan dibangun bahkan di atasnya stadion, ya kasihan sampai hari ini harus dipenuhi. Apakah tidak masuk sebagai temuan, Pak? Justru kalau dia tidak lakukan itu menjadi temuan BPK. Masuk ke Temuan BPK. masuk ke Halangannya apa, Pak? Kami mengawasi apa plan Anda di 2019 kemarin, berapa alokasi yang dianggarkan di tahun itu kurang lebih 13, sekarang kami 10 miliar lagi. Sampai total itu ada kurang lebih 40 sekian miliar. Pak Sukri, terkait pembebasan lahan das AMPA kan sudah 3 kali sudah, Bapak. Apakah masih ada dianggarkan untuk Pak Sukri untuk 2020? Nah tadi ada terekspos bahwa untuk penanganan banjir ada MOU antara pemerintah kota, provinsi dan BOAS. 3 komponen itu akan membiayai penanganan banjir berdasarkan tupoksinya. Total kebutuhan 600 sekian miliar, pemerintah kota kontribusinya berapa, provinsi berapa. Dan ternyata sampai 2019 yang kita evaluasi tadi, pemerintah provinsi juga sudah berkontribusi 13 miliar, kemudian dari pusat juga ada, dan kota juga ada. Ya, cuma kendalanya adalah di lahan tadi. Jadi kita persoalkan kenapa cenderung satu koridor disepakati bahwa Pak Wali Kota men-stressing satu koridor banjir, yaitu penataan normalisasi hulu Sungai Pampal. Nah itu sendiri satu koridor itu master plan-nya 600 miliar. Kalau pembebasan Koridor itu master plan-nya 600 miliar. kalau pembebasan lahannya berapa, Mas Sukri? Sementara itu, di tempat yang sama, Agus Budi Prasetyo, Kepala Bapeda Balikpapan, di saat diwawancarai lebih fokus perhatiannya pada infrastruktur, termasuk di beberapa titik rawan kebanjiran, diantaranya Balikpapan Selatan dan lainnya kota Balikpapan. Berikut ungkapannya. infrastruktur apa, Pak? Infrastruktur ya, bagaimana banjir, bagaimana jalan, bagaimana target-target yang ada di RPJMD. Nah, itu apa namanya, tadi banyak disinggung, terutama anggota pansus ini memberikan masukan untuk perbaikan di depan. Saya kira bagus saja karena masukannya itu juga nanti penting untuk kita berjalan di 2021 dan sampai dengan akhir masa jabatan Pak Wali. Ya. Kalau 2021 apa aja sih, Pak, yang mendesak mungkin harus segera Ini sedang diselesaikan? dibahas oleh Bapeda karena RKPD-nya sedang difinalisasi. Jadi nanti saya belum bisa sampaikan karena harus dilaporkan dulu ke Pak Wali. Gitu. Nah, Siap. ya. Oke, makasih, Pak. Makasih. Masih di tempat yang sama, di kantor DPRD Kota Balikpapan, oleh Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Sabarudin Pangrecale SOS, mengatakan apa yang sudah diagendakan akan kita capai sesuai dengan peraturan pemerintah, tergantung suasana pandemi COVID-19. Ungkapannya sebagai berikut.
keadaan saat ini Pak? Ya, oleh karena itu mekanisme metode yang kita akan sampaikan nanti kita menunggu keputusan apakah COVID ini masih tetap dalam situasi begini atau bagaimana. Yang jelas bahwa sidang-sidang dan rapat-rapat kita ini kalau memang situasi masih begini, kita mau melakukan agenda-agenda itu melalui Zoom meeting dan ya social distancing kita tetap akan melaksanakan itu sampai menunggu keputusan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah kapan berakhirnya COVID. Jadi sementara berjalan seperti yang Ya, kita berjalan seperti yang kita agendakan ini karena memang sudah kita tetapkan sudah berakhir masa sidang pertama, kita membuka masa sidang kedua. Inilah agenda-agenda yang kita susun bersama-sama kepada anggota dewan. Alhamdulillah anggota dewan yang hadir pada hari ini full 45 orang. Kan tetap melakukan agenda-agenda itu melalui Zoom meeting dan ya social distancing kita tetap akan melakukan. Tanggal 29 April 2020 dari kantor DPRD Kota Balikpapan, Usman Jakatalu, wartawan GATV Balikpapan mengabarkan.